Selamat pagi, saya akan membuat video tentang sejarah sosiologi klasik. Saya atas nama Christopher Tadehere, NIM 2003030092, kelas C semester 2, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sejarah sosiologi klasik. Filsafat sosial ke sosiologi. Premis ideologis dan teoritis dari pengaturan sosiologis. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen tentang pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek studi baru telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang dalam sosial lainnya, ilmu yang tidak dapat ditangani secara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Visi sosiologi dunia atau gaya berpikir sosiologis mengandaikan pandangan masyarakat sebagai keseluruhan sistem yang berfungsi dan berkembang sesuai dengan hukumnya sendiri dan bukan sebagai sesuatu yang secara mekanis digabungkan dan karena mengizinkan segala macam kombinasi sewenang-wenang dari elemen-elemen sosial yang terpisah. Sikap sadar pada studi tentang hubungan sosial yang benar-benar ada berbeda dengan konstruksi utopis dari sistem sosial yang ideal. Ketergantungan pada metode empiris penelitian, walaupun pemahaman metode ini mungkin berbeda dengan konstruksi filosofis spekulatif. Premis sosial dan kelas sosiologi. Kelahiran sosiologi juga dikaitkan dengan kebutuhan sosial tertentu, sama seperti filsafat sosial pencerahan yang mencerminkan pecahnya tatanan feodal dan kebangkitan masyarakat kapitalis baru yang diantisipasi dengan banyak cara. Sosiologi muncul sebagai refleksi dari antagonisme batin kapitalis masyarakat dan perjuangan sosial dan politik yang dihasilkan olehnya. Awal abad ke-19 tidak hanya merupakan periode pertumbuhan kapitalisme yang penuh badai, tetapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontradiksi-kontradiksinya. Pertumbuhan industri dan kota disertai kehancuran massal kaum tani, pengrajin, dan pemilik properti kecil. Kondisi kerja pabrik yang sangat deras dan kehidupan pekerja sangat kontras dengan pertumbuhan kekayaan burjuasi yang memprovokasi penajaman perjuangan kelas. Pemberontakan para penenun Lyon di Prancis, gerakan Ludite di Inggris, dan kemudian karitisme adalah bukti masuknya ke arena kelas sosial baru. Proletariat kekecewaan dengan hasil revolusi borjuis dan kerajaan nalar yang diproklamasikan oleh melanda lapisan luas daripada intelektual. Ilusi yang paling penting digantikan oleh skeptisisme pahit, kebutuhan akan analisis dan evaluasi yang realistis terhadap masyarakat yang ada, dan masa lalu, sekarang, dan masa depan semakin diidentifikasikan. Auguste Comte dan asal-usul sosiologi positivis. Comte dan waktunya. Auguste Comte, pendiri positifisme dalam filsafat dan sosiologi, lahir di Montpellier pada tahun 1798 di keluarga seorang pegawai negeri. Paruh pertama abad ke-19 merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan pesat kapitalisme dan membentukkan struktur kelas baru masyarakat disertai dengan perubahan bentuk kekuasaan politik yang sering, direktorat, konsulat, kekaisaran, pemulihan, revolusi 1830, monarki Juli, revolusi 1848, Republik Kedua, dan kekaisaran kedua adalah tonggak politik utama periode itu.
Paralel dengan pertumbuhan kekayaan dan kekuasaan burjuasi, kemiskinan dan kekuatan perlawanan kelas pekerja juga tumbuh. Perkembangan sains dan teknik digabungkan dengan krisis sistem ideologis tradisional dan pencarian filosofis yang intens. Klasifikasi ilmu pengetahuan. Pemisahan sains dari metafisika dan teologi adalah gagasan utama dari metode positif. Menurut pendapatnya, sains sejati dicirikan dengan menolak pertanyaan yang tidak dapat dijawab, yaitu pertanyaan yang tidak dapat dikonfirmasi atau disangkal, mengandalkan fakta yang ditetapkan melalui observasi. Ia menganggap pertanyaan tentang esensi dan penyebab hal-hal menjadi hal-hal yang metafisik, tidak ilmiah. Menurutnya adalah tugas sains untuk menemukan hukum yang dipahami sebagai hubungan yang konstan dan berulang di antara fenomena. Keterbatasan ini disebabkan oleh upaya untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan pasti yang bisa memberikan dasar untuk memprediksi masa depan. Subjek dan tugas sosiologi. Comte mempertentangkan sosiologi sebagai ilmu positif dengan spekulatif teologis dan metafisik tentang masyarakat dan manusia. Di satu sisi, dia mengkritik para teolog yang dengan menganggap manusia pada prinsipnya berbeda dari hewan, menganggapnya diciptakan oleh Tuhan. Di sisi lain, sambil mengkritik pada filsuf yang mendahuluinya sebagai ahli metafisika yang menciptakan utopia sosial, dan dia mencela mereka karena memahami masyarakat sebagai ciptaan akal manusia dan kehendak rasional individu. Sosiologi menurutnya adalah satu-satunya ilmu yang mempelajari bagaimana akal dan budi manusia ditinggalkan melalui pengaruh kehidupan sosial. Ide ini berkembang menjadi keseluruhan konsepsi individu sebagai abstraksi dan masyarakat sebagai realitas yang diatur oleh hukum alam. Fenomena sosial tidak seperti fenomena biologis, berada dalam keadaan perubahan dan transformasi yang konstan dan berkembang seiring waktu. Esensi mereka adalah historisasi. Comte karena itu sangat menghormati Condorcet yang telah memandang masyarakat dari sudut pandang sejarah. Metode sosiologi. Bagian penting dari sosiologi Comte adalah pengembangan metode yang berlaku untuk studi masyarakat, sementara menentang spekulasi di satu sisi dan ekstrim empirisme di sisi lain. Comte memperkuat penerapan dalam sosiologi observasi dan metode eksperimental, komparatif, dan historis. Observasi katanya adalah metode utama investigasi dalam sosiologi, tetapi tidak dapat mendefinisikan tuntutan apa yang harus dipenuhi oleh observasi sosial sehingga dianggap tidak dapat diandalkan dan tepat. Pengamatan terhadap fakta-fakta sosial harus menempatkan sosiologi pada tataran sains dan memberikan materi yang digarap sosiolog dengan karakter objektivitas, statika sosial. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar, statika sosial dan dinamika sosial. Yang pertama mempelajari kondisi keberadaan dan hukum fungsi sistem sosial, yang terakhir hukum perkembangan dan perubahan sistem sosial. Statika sosial adalah teori tatanan sosial organisasi dan harmoni. Comte menganggap masyarakat sebagai keseluruhan organik yang semua bagiannya saling berhubungan dan hanya dapat dipahami dalam kesatuan, bahwa konsepsi ditunjukkan secara langsung terhadap teori individualistik dan upaya untuk menganggap masyarakat sebagai produk kontrak antar individu. Dinamika sosial. Comte mengatakan bahwa studi tentang dinamika kehidupan kolektif utama manusia niscaya merupakan teori positif kemajuan sosial. Dengan secara sadar mengabstraksi dirinya dari beragam bentuk konkret perkembangan sejarah,
yang menciptakan skema berdasarkan contoh yang diambil dari sejarah negara-negara Eropa yang paling beradab. Menurutnya, kemajuan berarti perkembangan sepanjang garis menaik meskipun dalam mencoba membebaskan konsep kemajuan dari ikatan dengan nilai-nilai metafisik. Ia menekankan bahwa itu termasuk perkembangan sederhana tanpa rasa penyempurnaan atau perbaikan. Kualitas positif. Kelemahan mendasar dari Comte menjadi sangat jelas ketika ia beralih dari tesis umum tentang dinamika sosial dan pembuktian program politiknya. Ia sangat mempertingkah bagian karya itu berbeda dengan metode objektif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran. Inti dari pemerintah yang positif haruslah nilai-nilai subjektif dan kepentingan serta cita-cita manusia. Tempat Comte dalam sejarah sosiologi. Selama masa hidup Comte, gagasan filosofis dan sosiopolitiknya secara komparatif tidak berpengaruh, tetapi minat pada positivisme sebagai doktrin filosofi tumbuh dari tahun 1860-an. Daya tariknya terhadap pengetahuan positif yang ketat berbeda dengan konstruksi metafisik spekulatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sains sangat penting. Kesimpulannya, sosiologi barat mengalami evolusi yang kompleks pada paruh kedua abad ke-19 dan awal 20 dari program yang sangat samar seperti misalnya konsepsi Comte. Program ini telah menjadi salah satu cabang studi sosial terkemuka pada awal abad ke-20 dengan klaim atas posisi yang kuat di universitas dan sudah menempati seperti itu posisi di beberapa negara. Teori reduksionis primitif memberi jalan kepada konsepsi yang jauh lebih rumit dan berbeda. Sosiologi mengembangkan perangkat konseptualnya sendiri. Oke, hanya ini saja yang bisa saya bagikan tentang sejarah sosiologi. Sekian dan terima kasih.